Guys, yang satu ini lagi-lagi buku yang akan saya tunjukkan, buku menarik. Walaupun saya tidak akan bisa banyak berkomentar ya soal buku ini karena bukan keahlian saya di sini. Tapi walaupun saya tidak tahu, saya juga sangat tertarik sih melihat buku ini. Judulnya The History of Marshall, The Illustrated Story of the Sound of Rock by Michael Doyle, forward by Billy F. Gibbons, Hall Leonard Publishing Corporation. Menarik ya, mungkin buat Anda yang suka musik atau musisi, gitaris misalnya, pasti nggak asing dengan Marshall ini. Saya juga nggak begitu paham sih soal apa ya istilahnya ini, amplifier untuk musisi ini ya. Tapi karena saya juga termasuk penggila pendengar musik yang sangat ya, saya bahkan mandi aja kalau bisa muter Spotify ya. Dari dulu tuh punya kebiasaan ketika masih musim MP3, saya mendownload banyak musik-musik segala macam, dari klasik, rock, segala macam. Saya pengen tahu saya pengen dengar, saya pengen kenal berbagai macam jenis musik, sampai saya masukkan ke HP, terus tiap mandi itu juga saya puter gitu, dengar radio segala macam, nonton YouTube, video klip zaman dulu. Nah, karena sering dengar musik dan nonton video klip, saya jadi tahu nih yang namanya Marshall ini. Saya ingat banget ya beberapa musisi rock gitu yang pas konser di belakang mereka bertumpuk Marshall seperti ini sampai bertingkat. Kalau nggak salah ingat dulu saya pernah lihat Yngwie Malmsteen ya, dia konser terus di belakangnya tumpukan Marshall sampai waduh tinggi banget. Ini pasti akan sangat menarik ya buat Anda yang suka musik atau gitaris atau musisi, karena kayaknya produk ini produk premium ya, Marshall ini untuk amplifier. Dan saya cek sih terhitung jarang buku ini guys, nggak banyak saya temukan, bahkan saya belum menemukan ya di marketplace lokal. Kalau di luar mungkin ada, itu juga nggak terlalu banyak. Ini first edition lagi, bulan Juli tahun 1993. Nah ini daftar isinya ya guys ya, macam-macam nih. Ada The Jim Marshall Story, The JTM 45 series 1962 sampai 1966, The Blues Breaker Combos, The 50 Watt series 1966 to 1981. Udah itu banyak nih. Jadi kayaknya sejarah panjang produk-produk Marshall. Nah, ini dia. Dan yang paling menyenangkan adalah kita akan melihat banyak gambar musisi-musisi legendaris ya di dalam majalah ini, atau dalam buku ya. Ini bukan majalah sih. Ini kayaknya sih Billy F. Gibbons-nya. Nah, ini dia. Saya bukain ya, karena saya nggak bisa banyak berkomentar. Saya tidak mengerti soal Marshall ini. Cuma menarik aja. Ini si Pak Jim Marshall-nya ini, yang punya merek Marshall. Ini sejarahnya kayaknya ya. Nah, terus apa lagi nih? Waduh, ini virtuoso Pak Jimi Hendrix. Siapa sih yang nggak kenal dengan Jimi Hendrix? Boleh dibilang dewa gitar ya. Sampai sekarang teknik-teknik dia juga buat yang main gitar mungkin berusaha mencari tahu atau tahu ciri-ciri permainan dia. Nah ya, almarhum Eddie Van Halen ya. Terus sama siapa nih? Itu ada apa nih lagi? JTM 45 series 1962 sampai 1966. Dan kelihatan ya, saya nggak bisa banyak komentar karena saya tidak mengerti soal alat-alat ini. Cuma saya senang aja membuka-bukanya. Jadi kelihatan nih amplifier Marshall zaman dulu ya. Wah nih si Slow Hand, Eric Clapton at the Flamingo Club in London with John Mayall's Blues Breakers. Nih,
si Pak Slowhand. Ya, kalau nggak salah Eric Clapton disebut Slowhand ya. Nih Jeff Beck, kalau nggak salah Jeff Beck yang kemarin baru meninggal itu Jeff Beck bukan ya? Sorry kalau salah. Apalagi nih yang seneng tuh lihat gambarnya, wah Pak Jimmy Page Led Zeppelin, ada gambar Jimmy Page dengan Marshallnya. Terus ada Pete Townshend The Who ya, Pete Townshend. Nah ini dia. Wah seneng kalau ngelihat, saya kalau ngelihat The Who itu paling seneng kalau ngelihat permainan si drummernya. Atraktif banget tuh gayanya sama ekspresi mukanya. Coba liatin deh The Who kalau lagi konser. Udah itu David Lee Roth. Apalagi nih, wah ini lagi-lagi si Slowhand, Pak Eric Clapton. Ini supaya dapat gambaran aja ya, saya berkomentar gambar-gambarnya aja, saya nggak akan komentar soal teknisnya. Bahkan saya tidak pernah punya Marshall. Ritchie Blackmore di Purple. Ah ini virtuoso ya, luar biasa. Ritchie Blackmore di Purple kemarin baru tampil di Solo kalau nggak salah ya. Yang band pembukanya adalah Rhoma Irama dan ada Accident itu. Silahkan cari tahu soal Accident itu. Terus apa lagi? Mana-mana nih musisi-musisi terkenalnya. Ini Nigel Tufnell. Siapa tuh? Saya nggak kenal kok Nigel. Ini sorry ya, mungkin buat yang ini membosankan yang tidak. Ini Derek Nigel and David the Spinal Tap. Lihat nih gitarnya guys, gitar tapi buatan Marshall, jadi bentuknya seperti kotak gini. Nah ini ada aja. Waduh ini kaosnya guys, kaos vintage. Seandainya saya pas hunting dapet ini pasti saya bangga banget. Mentok saya dulu tuh dapet apa ya, kaosnya siapa sih yang blues zaman dulu itu, aduh saya lupa, itu keluaran Levi's, kaos Levi's ya, siapa itu yang namanya, yang dia katanya bahkan dituduh bekerja sama iblis supaya dia bisa main blues sampai sebegitunya. Aduh saya lupa namanya, sebentar saya cek. Nah pamer dikit lah, tadi yang saya bilang saya tadinya pengen banget seandainya dapat kaos ini pasti keren banget ya. Nah saya punyanya mentok cuma ini nih, pas dulu hunting pernah dapat. Ini dia, pamer dikit Robert Johnson vocal blues with guitar. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Full range recording, Vocalion, Me and the Devil Blues, Robert Johnson. Wah ini Robert Johnson ini boleh dibilang legenda blues ya setelah saya cek. Walaupun katanya album rekaman dia itu sangat terbatas, tapi katanya sih permainannya sih nggak tahu ya, sampai ada yang menuduh dia bekerja sama iblis untuk bisa sampai main seperti itu. Silahkan cek aja di YouTube soal si Robert Johnson ini. Saya juga dulu penasaran kenapa sampai dia dituduh seperti itu ya. Padahal karir musik dia tuh nggak panjang-panjang amat, tapi sampai dia menjadi legenda seperti itu luar biasa. Balik lagi ke Marshall. Tadi pamer-pamer dikit. Ini kalau dapet nih keren banget, sangat vintage. Ini gitarnya, dan ini apa nih? Nggak kenal nih bandnya. Nah gitulah ya. Ini Park. Terus kita buka terus biar dapat bayangan ya, gambaran soal apa isi. Wah ini kebayang bayangannya Pak Jimi Hendrix pasti, ya kan? The remains of Hendrix speaker cabinets after what appears to have been a particularly bla 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 bla. Ini Randy Rhoads. Ini siapa nih? Wah kayaknya
Nah, ini yang saya bingung nih guys. Ini apakah kesalahan dari percetakannya sampai dia mengalami seperti ini? Jadi entah kenapa nih beberapa lembar buku yang saya punya ini nih, dia kayaknya terlalu ke bawah. Akhirnya mungkin karena keluar sebagian sisanya itu dirobek. Tapi kalau saya perhatikan ini bukan hasil repairan guys, jadi kayaknya memang kesalahan si percetakannya kali ya. Karena lihat nih, ini masih dalam jilitannya, masih dalam jilitan ya kan, tidak ada bekas-bekas kayak diperbaiki orangnya atau pemiliknya, tapi mungkin ada kesalahan nih, jadi kayak cacat dari pabriknya ya. Kalau di uang nih langka nih. Jadi cara singkatnya adalah karena sisanya sampai menjorok keluar dirobek. Tapi kan jadi kayak gini nih, saya kehilangan beberapa lembar nih gambar-gambar berwarnanya. Tapi sekali lagi kalau saya perhatikan sih ini bukan kesengajaan ya, memang kayaknya kesalahan dari pabrik percetakannya gitu. Cuma beberapa lembar sih. Waduh, keren banget ya, klasik banget. Klasik banget. Ini semua produk-produk Marshall yang legendaris itu. Kalau kita lihat musisi tahun 60-an, 70-an, bahkan sampai sekarang, lihat nih ini kayak gini, numpuk kayak gini banyak di konser-konser tuh, musisi-musisi besar nih numpuk, terutama yang rock gitu ya. Sampai numpuk sampai ke atas gitu, menggunung. Ini Buddy Guy. Terus waduh, terus terang belum pernah dapet sih yang kayak gini. Nah, bahkan dia buku ini memberikan kita info Marshall Grill Cloths. Jadi yang kayak kain ini ya, kain luarnya ini ya, dia memberitahu nih misalnya dari tahun berapa, cirinya seperti ini, tahun berapa sampai tahun berapa. Udah tuh vinyls, Marshall vinyls, yaitu bagian-bagian sininya nih ya, bagian tepian-tepiannya ini vinylsnya. Dia ngasih tahu ciri-cirinya kalau tahun sekian sampai tahun sekian, teksturnya seperti ini, warnanya seperti ini. Wah, lengkap banget sih guys. Buat kalian yang musisi dan penggila Marshall, ini harus dimiliki karena informasinya sangat lengkap. Ini soal speakernya, teknologi speakernya. Aduh, gila sih ini. Ngeces nih kalau yang suka musik nih ya. Apalagi musisi-musisi sejati nih pasti ngeces nih ngeliat-ngeliat kayak gini nih. Saya buka terus ya. Oke, itu sampai bahkan dia ada iklan-iklannya. Nih iklan-iklan zaman dulunya, sama spesifikasi teknis ya. Ini ada pedalnya, bahkan ada ininya, terus ada ini apa, sirkuit diagramnya, bahkan sirkuit diagram. Wah, lengkap banget sih, penting. Nih sirkuit diagramnya type 1963. Terus apa lagi ini, semuanya ada di sini guys, menarik banget itu ya. Ini Marshall 1967 Juli 70 tuh, lengkap. Saya dapat, beruntung juga bisa dapat buku yang terhitung jarang ini. Lagi-lagi terakhir saya cek singkat sih di marketplace lokal, tidak ada yang jual persis buku seperti ini. Jadi sangat berharga, jadi koleksi berharga saya. Silakan buat kalian yang suka sama Marshall, mungkin bisa nyari buku ini. Saya masih ada banyak barang-barang lain, tunggu video-video saya yang lainnya. Terima kasih buat perhatiannya, sampai jumpa.